Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam Pak Didi. Bagaimana kabarnya Pak Adi? Alhamdulillah baik Pak Didi. Pak Didi juga bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Pak Adi, nanti kita akan melakukan proses coaching hari ini. Nah, sebelum melakukan proses coaching, nanti ada sedikit yang akan saya bicarakan terlebih dahulu. Boleh ya Pak Adi? Siap Pak, boleh banget Pak. Oke, nanti pada saat coaching, antara coach dengan coachee itu akan saya amati. Dan akan saya nilai apakah sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum. Kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Nah, apakah sudah ada sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan Bapak sampaikan dan jangan lupa Pak, harus disesuaikan dengan prinsip coaching di antaranya. Yang pertama yaitu kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan ketiga memaksimalkan potensi. Nah, mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan ya Pak Adi ya. Siap Pak, boleh Pak. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Pak Adi kembangkan dalam proses coaching hari ini? Oke Pak, kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu yang pertama pastinya tentang kompetensi inti coaching. Yang selanjutnya adalah tentang kehadiran penuh sebagai present. Dan yang ketiga, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Gitu, Pak. Oke. Baik, Pak Adi. Nah, yang Bapak ingin kembangkan itu tiga kompetensi inti ya Pak Adi ya. Terdiri dari kehadiran penuh, lalu yang kedua yaitu mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, di antara ketiga itu, kira-kira menurut Pak Adi, mana nih yang lebih spesifik yang akan Pak Adi kembangkan untuk observasi? Oke, Pak Didi, ya indikator yang ingin saya tekankan lagi yaitu menjadi memberikan eh, pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan juga sepenuhnya hadir kepada Coci supaya Coci bisa menemukan ide-ide baru dan solusi tentang apa masalahnya. Begitu, Pak. Oke, baik Pak Adi. Berarti ada dua ya Pak ya yang akan Siap. Bapak kembangkan. Nah, kira-kira nih indikator ketercapaiannya itu apa Pak Adi? Eh, untuk indikatornya Pak, saya berharap Hmm. sih apa yang saya laksanakan tadi di hadir sepenuhnya dan memberikan pertanyaan-pertanyaan bobot agar si coach itu menemukan solusi yang akan dipakai di penyelesaian masalahnya Pak. Begitu Pak Didi. Oke, baik. Jadi indikator ketercapaiannya pada saat Koci sudah menemukan sendiri solusi atau permasalahannya. Siapa? Silakan nanti Pak Adi melakukan proses coaching dengan coachingnya dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah Siap. coaching selesai kita akan mengobrol kembali ya Pak Adi ya. Siapa? Boleh Pak. Oke, baik. Silakan Pak Adi untuk melanjutkan proses coachingnya. Oke, terima kasih Pak Haji. Ya, sama-sama Pak Adi. Pak Didi, ya Pak Didi. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Pak Fauzan? Waalaikumsalam Pak Adi. Lagi nggak enak badan nih Pak, soal saya serak-serak gini Pak. Pak Adi gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Pak Fauzan. Saya dengar Pak Fauzan ada yang akan disampaikan nih dan mau diceritakan kepada saya. Iya nih Pak, saya ingin menceritakan permasalahan nih Pak di sekolah gitu ya Pak ya. Siap. Tapi mohon maaf nih Pak Fauzan, saya hanya punya waktu 15 sampai 20 menit Pak. Jadi silakan apa yang Pak Fauzan mau ceritakan kepada saya? Ini Pak Adi, eh, saya itu melihat ya Pak ya di sekolah saya itu banyak banget Pak yang sekolah. Nah, terus
saya coba amati tuh Pak ya di sekolah gitu ya Pak ya. Ternyata tuh rekan-rekan guru di sekolah itu Pak melakukan pembelajaran yang monoton ya Pak ya, di mana mereka itu selalu dengan menggunakan metode ceramah nih Pak. Padahal kan udah beda ya Pak ya zamannya anak zaman sekarang sama anak zaman kita dulu ya Pak ya. Siap. Nah, terus juga padahal ini Pak ya, rekan-rekan guru itu kan bisa ya Pak ya menggunakan apa namanya sarmuji yang ada di sekolah ya Pak ya. Misalkan seperti apa namanya eh, kurang fokus gitu ya Pak ya. Terus juga kan ada lapangan yang luas Pak di sekolah gitu ya. eh a- Apa namanya di depan sekolah itu ada apa namanya eh Demuji gitu ya Pak ya, kan bisa juga dijadikan media pembelajaran, tapi kayak ini Pak ya, mereka tuh rekan-rekan guru itu nggak ada inisiatif itu Pak ya untuk menggunakan Sarmuji gitu ya Pak ya, atau media yang Siap. ada di sekolah. Mereka tetap aja pakai metode pembelajaran ceramah Pak. Saya aja bosen Pak kalau belajar ceramah mulu ya Pak ya, kayak Benar sekali, Pak. kayak saya nggak dianggap gitu ya Pak ya kalau saya jadi murid gitu ya Pak ya. Sehingga saya bosen nih Pak gitu ya kalau saya jadi siswa sih Pak gitu ya. Nah, sehingga Siap, juga Pak siswa Fauzan. saya juga kayaknya juga banyak Pak yang bosen gitu ya Pak ya. Oke. Kalau sudah begitu, kira-kira langkah-langkah apa yang Pak Fauzan akan lakukan untuk membantu guru-guru melakukan perubahan pembelajaran dan pembelajaran seperti apa yang ingin Pak Fauzan lakukan? Harapannya sih ingin sih rekan-rekan guru saya melakukan pembelajaran secara bervariatif ya Pak ya. Tidak hanya menggunakan ceramah, tapi rekan-rekan kerja itu eh, bisa beradaptasi dan menentukan kira-kira metode dan media pembelajaran apa sih yang cocok gitu ya digunakan kalau misalkan dia lagi membawakan materi misalkan tentang bab pertama misalkan kayak pelajaran matematika gitu ya, belajar matriks gitu ya. Nah, terus bab 2-nya tentang apa itu. Banyak guru yang yang melakukan pengajaran dengan pembelajaran yang kurang bervariatif. Betul, Pak Fauzan? Ya betul Pak. Baik, eh, Yang saya dapatkan Pak ya, guru-guru itu eh, ada perubahan ya Pak ya dalam pembelajaran di kelas. Fokusnya sih pada ini ya Pak ya, pada metode dan media pembelajarannya Pak, biar bisa lebih bervariasi sih Pak. berarti Bapak kira-kira apa yang ingin Bapak rubah di rekan itu sendiri untuk merubah dengan cara pengajarannya, Pak? Nah itu dia Pak Pak Adi ya. Saya tadi sih terlintas ya Pak Adi ya. Eh, saya pastinya akan melakukan koordinasi dulu ya Pak Adi dengan apa dengan Ibu Kepala Sekolah gitu ya, mengenai permasalahan ini, dan tentunya saya ketika nanti berbicara dengan Ibu Kepala Sekolah, saya harus menyiapkan solusi-solusi apa yang menurut saya terbaik, dan tentunya pun juga kan harus dengan sudah matang ya Pak ketika saya harus bicara dengan Ibu Kepala Sekolah. Nah, dari sekian banyak alternatif yang mau saya lakukan ya Pak ya, itu saya mau mengadakan eh, in-house training Pak buat rekan-rekan guru Pak di sekolah Pak. Siap, Pak Fauzan. Ini Pak, berarti langkah-langkah sudah Pak Fauzan persiapkan. Nah, berarti
pembelajaran yang bervariatif, pembelajaran bervariatif kan kalau dibilang ideal itu levelnya 10 ya Pak. Kira-kira Hmm. untuk di sekolah Bapak apakah atau sudah sampai level berapa gitu menurut penilaian Pak Fauzan? Kalau seingat saya berdasarkan saya observasi ya Pak ya, eh, dari sekian banyak guru itu rata-rata sih pada di level 4 Pak. Nah karena saat ini saya itu dan rekan-rekan guru itu berada pada SMK ya Pak ya, Sekolah Menengah Kejuruan ya, dimana kan lebih banyak praktek berkenaan dengan sekolah vokasi ya Pak ya. Pengennya sih minimal sih 8 ya Pak ya. Oke, siap. Nah, kira-kira setelah melakukan pembelajaran ini, Bapak ada akal ingin meningkatkan ke level berapa Pak selanjutnya? Oh, Ya, siap-siap. karena mengingat murid-murid di sekolah itu kan levelnya udah SMK ya Pak, bukan lagi anak SD, SMP gitu Pak. Oke, kalau sudah begitu, sekarang langkah-langkah yang Bapak akan lakukan untuk membantu guru-guru melakukan perubahan pembelajaran itu seperti apa Pak? Hmm, saya kayaknya saya harus coba deh Pak, ngobrol gitu ya, ke satu-satu guru atau mungkin saya coba untuk ngejapri gitu ya beberapa perwakilan guru untuk saya diskusikan mengenai apa sih namanya, permasalahan mereka di kelas, yang nantinya itu menurut saya menjadi kebutuhan mereka Pak untuk jadi bahan perbaikan dalam mengajar ya Pak ya, dalam pembelajaran maupun yang lainnya. Lalu nantinya saya juga akan melakukan koordinasi Pak ya dengan ibu kepala sekolah Siap. gitu ya Pak, Siap. atas data observasi saya gitu ya Pak ya, dan wawancara saya terhadap rekan-rekan guru. Oh ternyata guru-guru ini punya permasalahan yang sebenarnya adalah bla 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 gitu ya. Terus mereka butuh eh, apa namanya, pelatihan berupa in-house training dengan materi ini Pak gitu kan. Dan tentunya selain saya koordinasi dengan ibu kepala sekolah ya, saya juga akan koordinasi Pak dengan koordinator Kombel ya Pak ya, komunitas belajar gitu ya, karena Siap, Pak. di sekolah kan sudah ada Kombel nih Pak gitu. Oke. Ya, Bapak, mungkin Bapak akan melakukan koordinasi dan Bapak akan bekerja sama. Nah, selain itu, strategi lain apa lagi yang akan Bapak lakukan untuk melakukan perubahan dari rekan-rekan? Hmm, strategi lainnya Pak ya. Hmm, apa ya Pak? Mungkin ini kali ya Pak ya, proses yang bisa saya lakukan mungkin kepada bantuan mentoring gitu ya Pak ya, sama Oke, bimbingan coaching gitu Pak kepada guru-guru gitu ya Pak ya, setelah melakukan siap. IHT gitu Pak. Oke. Baik, kira-kira Pak, tadi ada mentoring dan workshop kira-kira ya, yang Hmm. akan dilakukan saat ini yang paling nyaman menurut Pak Paujan untuk dilakukan itu metodenya atau strateginya yang dilakukan itu yang bagaimana Pak menurut Pak Fauzan? Hmm, kalau melihat karakteristik guru-guru ya Pak ya, atau rekan sejawat di sekolah itu, Siap, mereka ini yang lebih memungkinkan mereka nyaman itu sih menurut analisis saya sih ya workshop ya Pak, atau in-house training gitu ya Pak ya. Karena kalau siap, misalkan mereka apa namanya, dengan mentoring gitu ya Pak ya, atau bimbingan gitu dari sejawat, mungkin mereka agak risih karena merasa level posisinya sama ya Pak ya, sama-sama guru gitu ya. Tapi kalau memang siap Pak dengan Fauzan. mengadakan workshop atau IHT kan tentunya saya
akan coba mencari narasumber yang terbaik ya Pak ya, yang tentunya memang bukan dari dalam sekolah ya Pak ya, sehingga mereka menjadi Oke, tidak risih gitu sih Pak. siap. Bapak Hujan, begini Pak, dalam rangka melaksanakan apa tadi workshop tadi yang akan Bapak Hujan rencanakan, kira-kira siapa aja yang akan selanjutnya Bapak ajak untuk melaksanakan kegiatan ini? Kalau yang saya akan libatkan Pak, tentunya sih pertama warga sekolah ya dalam hal ini kepala sekolah, lalu wakasek ya Pak ya, semua bidang, pertama sih kurikulum, lalu ketua atau koordinator Kombel dan guru-guru di sekolah. Nah, lalu saya juga akan melibatkan pihak luar nih Pak, karena kebetulan saya alhamdulillah Pak banyak relasi gitu ya masuk dalam grup-grup sosial media yang di dalam itu Siap. bisa jadi narasumber yang terbaik itu Pak di sekolah Pak. Hmm. Oke. Baik, Pak Fauzan. Berarti Pak Fauzan akan mengadakan kolaboratif dengan rekan guru lainnya ya, Pak? Ya betul Bapak. Oke. Nah, sekarang kita sudah di penghujung acara nih, di penghujung percakapan kita nih, Pak Fauzan. Ya Apa sih Pak. yang Pak Fauzan dapatkan dari pembicaraan kita sekarang ini? Oke. Yang saya dapatkan ya Pak ya sedikit gambaran ya Pak ya bagaimana Siap, saya caranya untuk bisa memberikan perubahan di sekolah, khususnya itu memberikan dampak kepada rekan-rekan sejawat atau guru untuk eh, memberikan perubahan dalam apa namanya apa ya, metode pembelajaran gitu ya Pak ya. Eh, yang mungkin nanti saya ambil yaitu mengadakan in-house training sih Pak siap. dan proses mentoring lanjutan gitu Pak. Oke, Pak Fauzan. Saya sudah tidak sabar lagi ya mendengar cerita-cerita Pak Paujan dan bagaimana Pak Paujan menyelesaikan masalah Pak Paujan. Tapi waktu juga nih Pak, kan berlama-lama nih ngobrol-ngobrolnya. Mungkin lain waktu kita akan lanjutkan lagi ngobrol-ngobrol kita kali ini ya Pak Fauzan. Baik, Pak Adi, terima kasih banyak ya Pak atas kesempatan dan waktunya Pak Adi setelah mendengarkan apa namanya cerita dan keluh kesah permasalahan saya ya Pak dan juga eh, saya merasa terbantu kan nih Pak eh, sehingga saya menemukan solusi dari percakapan kita nih Pak. Oke Pak Fauzan, eh, saya juga mengucapkan terima kasih karena Pak Paujan sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Saya akhir aja ya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi. Sama-sama Pak Fauzan. Baik, Pak Adi, bagaimana tadi hasil proses coachingnya? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Pak, tadi berjalan dengan lancar karena coach saya berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan saya dengan baik. Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, Pak Adi, tadi kan setelah melakukan observasi ya bersama coachingnya, ada sedikit pertanyaan ya Pak yang akan saya tanyakan kepada Pak Adi. Pertanyaan Ya pertama Pak. saya, nah, apa yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian Pak Adi? Oke, Bapak, yang saya sudah tadi selama coaching ya Pak, yang sudah saya lakukan adalah dengan alur tirta tentunya Pak, dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi menemukan solusi atas permasalahannya Pak. Oke, Seperti itu. baik. Berarti Pak Adi sudah berhasil nih melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta, sesuai dengan tadi yang saya apa ya saya amati.
beberapa catatan untuk Pak Adi juga sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, dengan sudah menanyakan tujuan kepada Koci, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam Koci, dan kemudian sudah mengarahkan Koci juga untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan juga. Nah, di sini Pak Adi juga sudah berhasil nih untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri Koci agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Nah, tadi juga saya mendengar nih percakapan Bapak dengan Koci itu sudah terfokus terhadap Kocinya. Arahnya Pak Adi juga itu sudah ada kehadiran penuh yang kemudian Bapak mendengarkan secara aktif dan tentunya Bapak juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Wah, Pak Adi luar biasa. Ini sudah dipastikan untuk proses coaching hari ini ya semoga saja dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya itu bisa berjalan dengan baik ya Pak ya, sesuai dengan apa yang Amin. dilakukan Bapak hari ini. Nah, Siap, Pak. Pak Adi, nah untuk kedepannya nih, kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini, Pak Adi? Oke Pak, sebenarnya memang harus saya gali lagi ya Pak. Dan yang ingin saya kembangkan itu mendalami dan memahami alur tirta untuk melakukan coaching supaya coaching yang saya lakukan menjadi lebih baik lagi Pak. Itu saja yang saya inginkan Pak. Masya Allah, luar biasa Pak Adi. Jadi Bapak ini ingin mendalami lagi alur ceritanya supaya lebih baik ke depannya ya Pak Adi ya. Baik, Siap, benar. Pak Adi terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab untuk melakukan observasi menggunakan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Nah, izin Pak Adi, saya akhiri sampai di sini dan terima kasih atas kesempatannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Didi. Sama-sama Pak Adi, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Didi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bapak Fauzan. Bagaimana nih kabarnya Pak Didi? Alhamdulillah sehat walafiat Pak Fauzan. Pak Fauzan sendiri gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Cuman agak serak ya suara saya Pak. Mohon maaf sebelumnya. Baiklah Pak Didi. Di sini saya akan apa namanya akan membantu Bapak gitu ya dalam proses coaching dan di sini Bapak akan melakukan coaching ya Pak, betul ya Pak ya? Betul Pak Fauzan. Baik, Pak, mohon izin saya menjelaskan bahwa saya di sini menjadi observer dan pada saat Bapak nanti melakukan coaching, saya akan mengamati dan menilai eh, terhadap proses coaching yang Bapak lakukan ya Pak ya, dengan menggunakan rubrik penilaian. Seperti apakah nanti di saat Bapak coaching itu sudah sesuai atau belum menggunakan alur tirta dan bagaimana sih nanti Bapak menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata-kata kunci yang akan disampaikan oleh Koci dan juga bagaimana nantinya si coach ini akan menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Pak Didi. Oleh karena itu Pak, nanti jangan lupa ya Pak saat proses melakukan coaching, Bapak menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan yang proses seperti kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi si coach Pak. Sebelum saya akan memberikan Baik Pak Fauzan, silahkan. dalam proses coaching ini nih, Pak, kompetensi apa nih, Pak, yang Bapak ingin kembangkan, Pak? Ya, baik Pak Fauzan, terima kasih. Harapan saya itu pada saat proses coaching apa hari ini itu ada tiga kompetensi yang ingin saya kembangkan Pak.
Nah, yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua saya bisa mendengarkan aktif, dan yang ketiga yaitu saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci Pak Fauzan. Baik, dari tiga kompetensi tadi ya Pak ya, yang Bapak ingin kembangkan gitu ya. Boleh Pak sebutkan mana yang spesifiknya Pak yang Bapak mau kembangkan? Baik, dari tiga kompetensi tadi yang saya sebutkan, mungkin saya lebih spesifik yaitu ke arah mendengarkan aktif. Nah, di mana dengan mendengarkan aktif ini saya bisa menjadi lebih fokus sehingga saya itu bisa yang namanya hadir secara penuh dan mendengarkan aktif dan saya pun tidak lupa akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Lalu untuk indikatornya eh, ba- bagaimana Pak yang Bapak inginkan dalam proses coaching ini untuk ketercapaian indikatornya Pak? Nah, untuk indikator ketercapaiannya, saya akan melihat apakah Koci sudah bisa mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi, dan tentunya juga Koci harus memiliki rencana aksi atau rencana ke depan apa yang harus Koci ini lakukan, Pak Fauzan. Baik Pak Didi, mungkin itu aja Pak pertanyaan dari saya selaku observer untuk sebelum Bapak melakukan coaching dan harapan saya Pak ya semoga nanti Bapak bisa melakukan coaching eh, selalu mengingat ya Pak dari hal-hal yang saya sampaikan tadi dan selamat melakukan coaching. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal ya Pak ya buat buat coachingnya ya Pak. Baik, Pak Fauzan, terima kasih. Semoga tadi saya bisa melaksanakan coaching dengan baik. Terima kasih, Pak Fauzan. Sama-sama Pak Didi, saya mohon izin pamit ya Pak. Terima kasih banyak. Baik, Pak Assalamualaikum. Fauzan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, Bu Lutfi. Waalaikumsalam Pak Didi. Bu Lutfi, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Pak Didi gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik. Bu Lutfi, katanya hari ini ada yang mau dibicarakan ya? Iya betul Pak Didi, ada yang ingin saya ceritakan jika ada waktu kurang lebih sekitar 15 sampai 20 menit Pak. Bagaimana? Iya, Baik. boleh. Baik Pak Didi. Jadi begini Pak, ini tuh permasalahan di sekolah saya ya. Akhir-akhir ini itu saya banyak mengamati kalau banyak guru-guru itu masih menggunakan model pembelajaran dan metode pembelajaran yang tidak apa ya, bukan tidak sesuai ya, tapi belum maksimal ya Pak, seperti itu. Ya, apa namanya? Pembelajarannya monoton, itu-itu saja dengan student center, kemudian tidak memaksimalkan model pembelajaran yang eh, sekarang dibutuhkan oleh peserta didik. Kemudian juga media pembelajarannya juga masih manual, Pak, masih menggunakan buku pelajaran dan Mm. papan tulis. Padahal kan sekarang ini apa ya, media pembelajaran, model pembelajaran itu kan tentunya sudah sangat berkembang ya. Ada kuisis, PowerPoint, kemudian juga bisa menggunakan model pembelajaran yang berdiferensiasi, PSS, seperti itu, Pak, kurang lebih. Oke, baik Bu Lutfi. Jadi yang Ibu sampaikan tadi terkait dengan materi yang bervariatif, Bu ya. Nah, Bu, setelah kita berbincang-bincang nih, nanti kan kurang lebih kan 15 sampai 20 menit, Bu ya. Apa sih yang Ibu Lutfi harapkan dari perbincangan kita dari siang hari ini? Yang saya harapkan ya Pak, saya ingin sekali gitu ya bahwa permasalahan yang saya ceritakan barusan itu bisa mendapatkan solusi. Misalkan contohnya saya dan rekan-rekan saya itu bisa menggunakan model pembelajaran yang sekarang sudah berpihak kepada murid, kemudian juga Hmm. metode-metode yang bisa dimaksimalkan, lalu juga sarana dan prasarana yang ada juga bisa dimaksimalkan, seperti itu Pak Didi. Oke, baik. Jadi ya harapannya adanya perubahan dalam penyampaian materi, yaitu
yang Ibu harapkan untuk teman-teman lainnya Bu ya. Iya betul Pak Didi, seperti itu. Oke, baik. Bu Lutfi nih terkait tadi cerita dari Bu Lutfi di awal nih, kira-kira nih kalau kita menggunakan sistem poin dari angka 1 sampai 10, nah kira-kira kondisi situasi hari ini Bu Lutfi ada di poin berapa atau di level berapa? Kalau dari skala 1 sampai dengan 10 ya Pak, eh, kira-kira ada di level 5 ya Pak, karena kan Mm-mm. saya merasa bahwa sekolah saya itu yang pertama adalah sekolah penggerak. Kemudian Baik, juga komunitas belajar sudah ada, guru-guru muda juga betul. sudah banyak yang lebih muda ya dibandingkan guru-guru senior. Ya harusnya Mm. sepemikiran saya justru eh, bisa ya apa namanya teman-teman saya itu melakukan kegiatan pembelajaran itu dengan model-model ataupun metode dan alat media yang memang sudah sesuai dengan perkembangan zaman sekarang seperti itu Pak Didi. Oke, baik Bu Lutfi. Tadi kan Ibu sampaikan bahwa untuk saat ini ya, di mana kondisi ada di level 5. Apalagi sekolah Ibu kan sudah menjadi sekolah penggerak, sudah ada komunitas. Nah, harapan Ibu nih Bu, nanti setelah kita perbincangan ini, harapan Ibu itu nanti levelnya ada di poin berapa Bu? Harapan saya sih inginnya ya mungkin ada di level 8 ya Pak, seperti itu. Oke, baik. Jadi dari penyanyi kita, Bu Lutfi ingin berada di level 8. Nah, untuk mencapai level 8 ini, Bu, kira-kira itu ada ide atau rencana apa yang akan Ibu buat terhadap rekan-rekan guru Ibu di sekolah? Baik, Pak. Nah, ide yang pertama sih yang ingin saya lakukan yaitu melakukan pemetaan terlebih dahulu ya. Pemetaan yang saya maksud itu saya ingin sekali mencatat apa-apa saja sih yang sebenarnya masih menjadi kendala di apa namanya kegiatan pembelajaran yang tidak bervariasi ini. Lalu kemudian mungkin setelah saya catat itu, saya mulai bisa memetakan nih kira-kira penyelesaiannya bagaimana. Apakah dengan mentoring, apakah dengan pelatihan-pelatihan, ataupun dengan penyelesaian-penyelesaian yang lainnya seperti itu, Pak Didi. Oke, baik. Jadi tadi sudah ada beberapa rencana, mulai dari pemetaan, lalu dilaksanakan ke mentoring. Selain itu, ada lagi nggak, Bu? Apa namanya strategi lain yang Ibu akan gunakan? Ada Pak, salah satunya mungkin juga pelatihan dan workshop ya, karena kan kita juga harus menyesuaikan dengan kondisi guru-guru di sekolah kami ya Pak. Karena kan guru-guru tidak hanya guru-guru muda saja ya. Kalau misalkan guru muda mungkin hanya melalui mentoring bisa terselesaikan. Tapi kalau misalkan, mohon maaf, guru yang sudah senior kan pasti harus melalui pelatihan juga. Seperti itu Pak Didi. Oke, baik. Berarti di pilihan ibu, salah satunya kan ibu melakukan hal tersebut. Nah, pasti ibu juga kan berkonsultasi bu ya kepada kepala sekolah. Nah, menurut ibu nih, kira-kira yang bisa nyaman nih bagi rekan-rekan guru ibu di sekolah itu yang mana bu? Yang sekiranya nyaman ya Pak, kalau menurut saya sih untuk yang terdekat itu mentoring terlebih dahulu ya, karena kan dengan komunikasi yang baik ya bisa disampaikan gitu, berharap ada perubahan dari dan kemauan dari teman-teman sendiri seperti itu. Oke, terima kasih Bu Lutfi. Jadi intinya ibu lebih memilih ke strategi mentoring terlebih dahulu bu ya. Nah, selanjutnya bu, ini kira-kira, nah ibu kapan nih akan melaksanakannya? Kalau untuk mentoring sih Pak, sebenarnya dalam waktu dekat sudah bisa dilaksanakan seperti itu. Kecuali kalau misalkan pelatihan dan lain-lain kan kita juga harus berkoordinasi dulu ya dengan kepala sekolah, wakase kurikulum dan lainnya seperti itu Pak Didi. Oke, baik. Nanti kalau untuk pelaksanaannya, apakah Ibu butuh bantuan ataukah tidak, Bu? Tentunya butuh ya Pak Didi, karena kan kalau misalkan untuk melaksanakan apa namanya kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan kalau hanya seorang diri kan tidak maksimal takutnya. Tentunya kita butuh kolaborasi dengan rekan sejawat ataupun dengan mentor-mentor dari luar yang memang lebih kompeten daripada saya sendiri. Seperti itu Pak Oke, Didi. baik. Berarti Bu Lutfi nanti akan melakukan kolaborasi, Bu ya. Baik dengan rekan sejawat di sekolah maupun mungkin dengan beberapa orang dari luar yang ahli, Bu ya.
Iya, betul Pak Didi, seperti itu. Oke, baik. Bu Lutfi, alhamdulillah nih kita sudah berada di akhir sesi perbincangan hari ini. Dan jujur, saya tidak sabar lagi nih mendengarkan cerita-cerita nanti Bu Lutfi ke depannya bagaimana. Nah, apakah Bu Lutfi sudah berhasil melakukan kegiatan tersebut? Dan mudah-mudahan nanti di kesempatannya Bu Lutfi bisa mendapatkan manfaat dari perbincangan kita sebelumnya ini. Nah, dari saya, eh, di kesempatan kali ini, apa sih yang Ibu dapatkan dari perbincangan kita kali ini, Bu? Baik Pak Didi, em, melalui perbincangan ini ya tentunya saya berterima kasih karena saya mendapatkan gambaran-gambaran untuk menata strategi dan solusi kira-kira seperti apa nih baiknya untuk menyelesaikan permasalahan yang saya alami dan juga sekolah kami alami seperti itu Pak Didi. Oke, baik. Terima kasih, Bu Lutfi. Mudah-mudahan nanti di pertemuan berikutnya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi terkait dengan bagaimana sih aksi yang sudah Ibu lakukan. Dan terima kasih juga saya sampaikan untuk kegiatan kita berbincang pada hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Didi. Sama-sama, Bu Lutfi. Assalamualaikum Pak Didi. Waalaikumsalam, Pak Fauzan. Oke, gimana Pak? Tadi proses coachingnya sudah berjalan ya Pak ya? Alhamdulillah Pak Fauzan, tadi saya sudah bisa menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching, tadi saya juga sudah melakukan Pak proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Nah, sudah juga saya menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Kemudian saya juga sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan permasalahan kepada coach, informasi terkait rencana aksi yang akan dilakukan dan meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut Pak, seperti apa nanti ke depannya. Oke. eh Menurut saya Pak, tadi ya Pak ya, pada saat saya sebagai observer mengamati Bapak coaching dengan coaching gitu ya Pak ya, itu sudah bagus sekali loh Pak. Sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana Pak Didi itu sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching, lalu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga eh, coachingnya ini Pak, yang tadi Bapak eh, coaching ya Pak ya, itu bisa menemukan solusinya sendiri Pak, seperti itu. Dan kemudian selain itu juga eh, coachingnya itu apa namanya, pada saat coaching tadi tuh Bapak tuh sudah menerapkan prinsip coaching dengan baik loh Pak. Selamat ya Pak Didi ya di sini. Sebelum kita akhiri nih Pak, saya mau ada pertanyaan satu lagi ya Pak, Boleh dari Pak. yang Bapak sudah lakukan. eh Apa namanya, yang Bapak lakukan itu kan tadi kan sesuai dengan yang apa namanya, yang Bapak mau kembangkan ya kompetensinya gitu ya Pak ya. Nah, lalu eh, kompetensi apa lagi nih Pak yang Bapak mau kembangkan Pak? Ya, baik. Terkait dengan kompetensi yang ingin saya kembangkan, untuk kedepannya saya ingin mengembangkan terkait dengan pertanyaan berbobot Pak Fauzan. Nah, harapannya di mana dengan pertanyaan berbobot ini, saya bisa menggali informasi yang lebih dalam Pak dari coach saya, sehingga nanti saya bisa mengarahkan si coach ini untuk mencari solusi atas permasalahannya Pak Fauzan. Pertanyaan berbobot ya Pak ya, luar biasa sekali nih Pak Didi nih. Padahal tadi di sesi coaching ya, Bapak sudah menerapkan loh Pak apa namanya, alur Tirta dengan luar biasa. Di situ saya melihat tuh Bapak itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Selain itu juga saya juga melihat tadi responnya sudah menyampaikan apa yang sudah diharapkan oleh Pak Didi. Tapi ini luar biasa sekali Pak Didi, pengen lebih menggali lagi pertanyaan dengan yang lebih berbobot ya Pak ya, mungkin ya Pak ya, yang Bapak tadi katakan. Semoga nanti eh,
kesempatan ke depannya Pak Didi lebih baik lagi. Semoga Amin. kita bisa bertemu di lain kesempatan ya Pak Didi ya dengan berbagai pengalaman yang lainnya. Oke Ya, Pak Pak. Didi, saya cukupkan dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Fauzan untuk hari ini. Maaf lah mengganggu waktunya. Ya, sama-sama Pak Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ojan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Bapak Ojan? Gimana Pak Azi? Ya, bagaimana kabarnya Bapak Ojan hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Bapak gimana kabarnya Pak? Ya, alhamdulillah Bapak Ojan. Nah, sebelum kita melakukan coaching nih ya, sebagai awalan saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih kepada Bapak Ojan. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Nah, baik Pak Ojan, coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati ya, dan dinilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Pak Fauzan memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa sih yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Baik Pak Azi. Potensi yang ingin saya kembangkan Pak Azi ya, yaitu kehadiran penuh Pak, presence ya, lalu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak kepada coach saya Pak. Baik. Pertanyaan kedua, Pak Paujan, kompetensi mana yang ingin Pak Paujan kembangkan secara spesifik saat dilakukan observasi? Untuk potensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan Pak, yaitu mendengarkan aktif Pak dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Nah, kemudian yang terakhir nih ya Pak Paujan, indikator yang bagaimana sih yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya Pak ini bisa menemukan solusi yang terbaik Pak dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik Pak Paujan, demikian dulu ya. Mungkin observasi kali ini silahkan Bapak melakukan coachingnya terhadap coaching. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya Pak Paujan ya. Baik Pak Haji, terima kasih banyak Pak Haji atas kesempatannya Pak Sama-sama. Haji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Paujan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Didi. Selamat siang Pak Didi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Fauzan. Selamat siang juga Pak Fauzan. Bagaimana kabarnya nih Pak Didi? Alhamdulillah sehat. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Tapi maaf nih sedikit serak-serak ya suara saya Pak Didi ya. Oke, dengar-dengar Pak Didi ada yang mau disampaikan atau diceritakan begitu kepada saya Pak Didi? Iya, betul Pak Fauzan. Saya ingin menyampaikan sesuatu kepada Pak Fauzan. Oke, tapi sepertinya kita nggak bisa mengisi banyak waktu ya Pak Didi. Mungkin cukup 15 menit sampai 20 menit ya Pak Didi ya untuk kita percakapan nih Pak Didi ya via Zoom nih. Berarti apa nih yang mau disampaikan Pak Didi? Ya, baik terima kasih Pak Fauzan. Begini Pak, kebetulan terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah saya Pak. Nah, saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional saja. Ceramah lagi, ceramah lagi. Padahal kita ketahui bersama perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Tapi sayangnya guru-guru di sekolah saya itu tidak mau terjadi perubahan, jadi hanya mengandalkan metode yang konvensional saja.
sehingga pembelajaran jadi kurang bervariatif Pak Fauzan. Begitu ya Pak Didi ya. Berarti dari pernyataannya Pak Didi nih Pak ya, yang permasalahan Pak Didi saat ini yaitu pembelajaran dari rekan-rekan guru yang kurang bervariatif ya Pak. Betul Pak Fauzan. Nah, di mana teman-teman kami atau rekan-rekan guru itu kurang bervariatif, baik medianya maupun model pembelajarannya yang masih menggunakan model yang lama saja Pak Fauzan. Nah, kira-kira dari percakapan kita nih hari ini ya Pak Didi, apa sih yang ingin Pak Didi dapatkan Pak? Nah, kalau untuk yang ingin saya dapatkan, yaitu adanya perubahan Pak di sekolah saya, khususnya dalam hal penyampaian materi dan pembelajaran saja Pak. Oke, baik. Jadi Pak Didi berharap ini adanya perubahan ya Pak ya. Kira-kira perubahan apa nih Pak yang Pak Didi ingin lihat atau dapatkan Pak? Baik, kalau perubahan yang saya ingin, misalnya yaitu penyampaian metodenya, model ataupun media pembelajarannya yang lebih bervariatif. Misalnya, menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti Quizzes yang sekarang sedang marak digunakan para guru, atau hanya sekedar membuat slide presentasi, PowerPoint juga itu sudah lebih baik daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun yang lebih bervariatif saja seperti itu, Pak. Oke, Pak Didi. Berarti ini ya Pak Didi ya harapan Bapak kepada metode dan media pembelajaran yang bervariasi. Nah, terus tadi Pak Didi mengatakan model atau media yang bervariasi itu kondisi yang ideal ya Pak Didi ya, dan itu berada di level 10. Nah, kira-kira Pak Didi saat ini berada di level berapa Pak di sekolah Pak? Baik, Pak Fauzan. Nah, untuk saat ini, saya sih masih menilai bahwa saya ada di poin 5, Pak. Nah, kenapa seperti itu? Karena banyak sekali, Pak, guru-guru senior untuk level yang lebih tinggi sepertinya agak sulit, Pak. Jadi mungkin saat ini kita masih berada di level 5, Pak Fauzan. Baik, berarti Pak Didi ada di level 5 ya. Nah, di level ini Pak Didi ya, di kondisi saat ini level 5, kira-kira Pak Didi sendiri nih bisa ditingkatkan eh, sampai level berapa nih Pak agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih variatif di sekolah Pak Didi Pak? Untuk harapan saya mungkin bisa berada di level 7 Pak. Karena guru-gurunya itu kalau lebih tinggi itu sepertinya agak sulit mengingat guru-gurunya di sini itu senior Pak. Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 itu sudah cukup Pak untuk dilakukan perubahan. Oke, eh dari level ke dari level 5 ke level 7 ya Pak ya. Nah, terus usaha apa sih nih Pak? Kira-kira yang Bapak sudah lakukan Pak untuk menciptakan adanya perubahan tersebut Pak? Nah, sebenarnya saya juga masih memikirkan Pak Fauzan rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face. Tapi ya bergantian seperti itu Pak Fauzan. Baik Pak Didi. Nanti saya ya itu akan mencoba mentoring ya dan merencanakan pendampingan gitu Pak Didi. Nah, kira-kira selain itu Pak Didi, ada tidak strategi lainnya yang memungkinkan Pak Didi pernah lakukan atau terapkan Pak Didi? Ya mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya akan coba Pak nanti konsultasikan terlebih dahulu dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media yang bervariatif. Oke. Apa teman-teman Pak Didi nyaman Pak dengan usaha Bapak ini nih Pak? Sepertinya kalau terkait dengan usaha seperti mentoring itu teman-teman ya seperti kurang apa ya Pak ya kurang berkenan. Tapi kalau untuk pelatihan, workshop, persiapan itu kan perlu matang Pak.
Jadi perlu waktu juga yang tidak sebentar. Nah, adapun biaya juga yang harus dikeluarkan, baik itu mencari narasumber, yang pastikan yang kompeten, Pak ya. Yang dimana nanti mungkin bisa membuat teman-teman lebih nyaman untuk guru-guru yang mengikuti kegiatan tersebut, Pak. Oke, jadi Bapak eh, mengatakan kalau dengan usaha Bapak tadi sebelumnya teman-teman kurang nyaman ya Pak ya. Nah, terus Bapak berpikir dengan strategi mengadakan apa Pak tadi Pak IHT ya Pak ya. Iya, betul, Pak. Nah, nah itu eh, sudah eh, Bapak sudah pastikan apakah itu teman-teman pasti nyaman Pak? Nah, kalau untuk terkait dengan tadi, sebenarnya mungkin ya Pak ya, nanti saya coba akan minta bantuan juga teman-teman guru di sekolah. Atau memang ahli dalam bidang IT. Bisa juga yaitu menggunakan pembelajaran-pembelajaran yang sudah bervariatif. Misalnya di sekolah itu ada ide dan juga nanti saya minta bantuan guru kepada teman yang lainnya, Pak. Oke, baik, Pak. Nah, ketika Bapak tadi mengatakan untuk mengadakan IHT ya, Pak ya, apa Bapak sudah eh, melakukan apa ya namanya itu ya, analisis pemetaan ya, Pak ya, materi apa Pak yang akan Bapak adakan di dalam IHT itu, Pak, untuk guru-guru ini? Ya, kalau untuk kegiatan tadi yang Bapak sampaikan itu sudah Pak. Nah, cuman nanti Mm-mm. di minggu depan berarti saya akan insya Allah Pak melaksanakan yaitu kolaborasi Pak dengan rekan-rekan di sekolah saya dan mencoba untuk kegiatan tersebut dilakukan. Oke, apa Bapak sudah dapat gambaran Pak materi apa Pak yang mau dibawa Pak dalam IHT Pak? Kalau untuk gambarnya tadi Pak, yaitu beberapa pelatihan yang memang di mana harapannya bisa memunculkan pembelajaran yang bervariatif Pak untuk rekan guru semuanya Pak. Ya, tapi untuk spesifiknya materi apa Pak? Untuk spesifik kegiatannya mungkin bisa Pak, yaitu terkait dengan penggunaan aplikasi dalam melakukan hasil belajar, seperti menggunakan kuisis dan lain-lainnya Pak Fauzan. Baik. Nah, untuk mengadakan tadi ya, IHT, Bapak juga sudah menemukan ya materi apa yang dibawakan gitu ya. Nah, kira-kira Pak Didi ini masih membutuhkan support atau bantuan dari siapakah atau gimana gitu di sekolah Pak? Kalau untuk bantuan ya tentunya saya harapkan adalah bantuan dari kepala sekolah. Nah, harapannya support dari sekolah-sekolah ini bisa diikuti oleh seluruh rekan guru Pak Fauzan. Oke, berarti Pak Didi akan melakukan kolaborasi ya dengan kepala sekolah dengan harapan guru-guru bisa bisa ikut terlibat ya Pak ya dalam IHT-nya ya Pak ya. Iya, Nah, betul Pak Fauzan. kapan nih Pak mau direalisasikan nih Pak? Kalau untuk realisasikan, kalau saya berharap secepatnya Pak, dimanakan ini kan berkaitan dengan apa namanya proses pembelajaran, terjadi perubahan agar di mana siswa juga menjadi apa namanya lebih nyaman, lebih aktif Hmm. ketika ada variatif dalam hal pembelajaran Pak Fauzan. Oke Pak Didi, bagus sekali ya Pak Didi ya. Nah, kira-kira apa nih Pak Didi percakapan yang Pak Didi dapatkan nih Pak dari kita berdua nih Pak? Alhamdulillah dari percakapan saya dengan Pak Fauzan pada hari ini, saya mendapatkan gambaran tentang bagaimana yaitu caranya melakukan perubahan di sekolah ya, sehingga guru-guru memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran, Pak Fauzan. Oke, alhamdulillah ya Pak Didi ya. Pak Didi sudah dapat gambaran nih untuk bagaimana mengadakan apa namanya IHT agar guru-guru mempunyai apa namanya media dan atau metode pembelajaran yang bervariasi. Oke, saya tunggu ya kabar baiknya nih Pak Didi setelah melakukan IHT gitu ya. Eh, Mungkin percakapan kita sampai di sini ya Pak Didi ya.
semoga rencana Pak Didi untuk mengadakan IHT bisa berjalan dengan baik dan berkolaborasi gitu ya Pak Didi ya dengan kepala sekolah serta teman-teman di sekolah. Ya, baik Pak Fauzan, terima kasih dan alhamdulillah sudah meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya, Pak Fauzan. Baik Pak Didi. Nah, menurut Pak Didi ya, Pak Didi masih membutuhkankah untuk percakapan selanjutnya atau bagaimana Pak Didi? Untuk saya cukup Pak Fauzan, sudah mendapatkan gambaran seperti yang Pak Fauzan sampaikan tadi, itu menjadi solusi buat saya nanti dilaksanakan di kegiatan berikutnya Pak Fauzan. Baik Pak Didi. Semoga kita nanti bisa mengobrol lagi ya di lain kesempatan. Oke, begitu saja Pak Didi. Saya mohon izin pamit dari percakapan ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Paujan. Selamat pagi Pak Aziz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Paujan tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Didi. Nah, sebelum penutupan ya, Pak Paujan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi. Nah, yang pertama apa saja sih yang sudah Pak Paujan lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang ingin dicapai? Baik Pak Aziz. Di coaching kali ini ya Pak, saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta, menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab apa yang akan dilakukan oleh coach saya yaitu Pak Didi, sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya Pak Aziz. Ya, oke Pak Paujan, menurut saya sebagai observer tadi ya, proses yang Bapak lakukan itu sudah sangat baik dan alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta ya. Dan juga Bapak sudah berusaha menggali itu dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Didi sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahan yang Pak Didi hadapi ya, coaching tadi. Nah, dan juga sudah sesuai dengan prinsip coaching nih. Nah, pertanyaan terakhir yang akan saya tanyakan ke Pak Paujan sebelum saya tutup ya, kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil tadi Pak Paujan melakukan coaching kepada Pak Didi? Iya nih Pak, Eh, kalau menurut saya Pak, kompetensi yang ingin saya lakukan itu lebih memahami lagi Pak proses coaching kita, sehingga saya nantinya nih dapat melakukan coaching lebih baik lagi Pak. Nah, itu ya Pak Paujan ya sudah sangat baik sekali. Semoga ke depannya nih kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik ya Pak Paujan ya. Demikian observasi kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita ya. Dan saya tutup saja ya Pak Paujan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aziz. Terima kasih Pak Paujan ya, sama-sama.